Bapak Ibu serta keluarga-keluarga yang mengikuti misa live streaming pada sore hari ini. Sekali peristiwa saya bertemu dengan sebuah keluarga suami istri yang datang mau mengunjungi saya. Dari kejauhan saya melihat begitu kompak mereka, begitu akrab. Karena begitu mobil berhenti, si bapak turun membukakan pintu untuk istrinya. Mereka berjalan bersama dengan wajah cerah dan bertemu dengan saya di kantor. Tetapi sesudah bersapa ria, berbincang-bincang mengenai situasi, akhirnya mereka menyampaikan apa yang menjadi tujuan mereka datang, bahwa sesungguhnya mereka mau berkonsultasi mengenai kehidupan keluarga mereka sebagai suami istri. Dan yang membuat saya terkejut, ternyata mereka mau bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain. Nah, saya tidak bisa mengerti kenapa bisa sampai pada situasi seperti itu. Dan intinya memang dari kisah yang mereka sampaikan bahwa peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman ataupun masa lalu terus menghantui kehidupan keluarga mereka. Masa lalu suami selalu diungkit, masa lalu istri selalu diungkit kalau ada suatu masalah. Tetapi mereka pintar, cakap menyembunyikan. Setiap masalah disembunyikan, ketika di hadapan umum semua diservis, bagaimana supaya tidak diketahui orang. Dan akhirnya memang seperti gunung es tadi berpuncak pada satu keputusan untuk bercerai. Nah, saudara-saudari terkasih, mengacu pada bacaan pertama tadi, saya pun terjebak dalam penilaian lahiriah. Bahwa apa yang kita lihat di luar, di lapangan, di kenyataan ternyata bisa juga salah. Kebetulan penghakiman saya yang baik itu, penilaian saya baik. Tidak jarang kita sampai pada penilaian yang negatif, yang keliru bahkan salah. Dan itulah yang terjadi dalam diri Paulus dalam bacaan pertama sebagai pelayan di kota Korintus tadi. Dia mendapat penilaian yang negatif dari orang-orang yang tinggal di situ. Dia diadili sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang punya masa lalu yang tidak baik. Dan akhirnya mereka tidak menerima, bahkan menolak dia. Dan dengan ini Tuhan mengawaskan kita sesungguhnya supaya setiap hari kita menampilkan semangat berpandangan positif, berpandangan baik. Dan itu akan menghasilkan banyak hal yang lebih baik dibanding kita berpandangan negatif, penuh prasangka buruk. Dan ini jugalah yang terjadi dengan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Orang-orang Farisi juga berprasangka buruk terhadap Yesus dengan mengungkit beberapa hal berkaitan dengan berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa, murid-murid orang Farisi berpuasa. Tetapi mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Yesus sebenarnya mau memberikan satu pelajaran kepada mereka tentang arti kehadirannya ke dunia ini. Mau mengoreksi, mau memperbaharui cara hidup keagamaan yang salah, yang tidak tepat. Memang murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi mereka menekankan puasanya lahiriah saja. Jam, waktu, jenis makanan, di mana, sehingga ketika orang tidak bisa menepati itu menjadi salah, menjadi berdosa, menjadi orang yang disingkirkan. Yesus lebih menekankan kepada batiniah yang lebih dalam lagi,
Puasa yang lebih benar, yang paling benar adalah puasa yang bersumber dari hati. Puasa hati itu menata hati, memanage pikiran, itulah yang paling penting. Dan bisa kita tampakkan memang secara lahiriah, tapi ya, bukan itu hal-hal lahiriah yang menjadi acuan, ukuran. Jauh lebih ke dalam lagi. Ini menjadi koreksi bagi orang-orang Farisi yang memang ya, juga tidak siap untuk menerima Yesus. Karena Yesus membawa suatu ya perubahan. Dalam bahasa Jokowi itu revolusi mental. Ya, membaharui mental, pola pikir batin. Ya. Janganlah ya menempatkan, memasukkan anggur ya yang baru kepada tempat kantong yang lama. Karena apa? Karena akan bocor dan tumpah, akan habis, tidak lagi berguna. Karena itu anggur baru harus ditempatkan di kantong yang baru. Artinya kehadiran Yesus ke dunia ini harus juga diterima dengan sikap yang baru. Meninggalkan mentalitas yang lama. Rasa aman, zona aman itu harus ditinggalkan. Kalau mau mengikuti Yesus, semua harus diperbaharui. Dalam bahasa sekarang sering disebut pertobatan. Nah, pertobatan itu menjadi bagian yang sangat penting bila mana kita mau menerima Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, dengan demikian ya kehadiran Yesus menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita. Pada bulan kitab suci ini mungkin kita bisa sejenak berenung. Sudah 4 hari berlalu. Sudahkah ya anggur baru? Ya sabda Tuhan yang ada dalam Injil itu, sabda Yesus itu masuk ke dalam diri kita, membaharui hidup kita. Jangan-jangan sabda Tuhan itu didengar, dibaca, tapi hanya di luar, tidak masuk ke dalam batin, tidak membaharui ke seluruh, tidak mengalir dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Hari ini Yesus mau mengajak kita supaya seluruh sabdanya itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi napas kita, menjadi buah bibir kita, perkataan kita setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga keluarga-keluarga kita juga menampilkan hidup yang penuh dengan cinta kasih seperti Yesus sendiri, dari kemurniannya, dari keasliannya, menampakkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga amin.